min sururi anfusina wa min sayyiat a'malina wa yahdiyalah wa la mudhillalah wa ma yudli fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Hakim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi laika minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna Allahu linuriyahu min ayati innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah pencipta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, seperti pembukaan tadi sudah saya bacakan ayatnya. Pak Tio juga sudah bacakan. Tadi juga Ibu Liza sudah bacakan. Itu adalah surat Al-Isra ayat 1. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Alhamdulillah kita semua pada hari ini bisa hadir atas berkat rahmat Allah untuk mengadakan pengajian di sini ya. Jadi silaturahim kita tetap terjaga, dan pada hari ini ternyata kita adakan acara Isra Mi'raj ya. Acara Isra Mi'raj itu ada orang yang bilang Isra dan Mi'raj itu hanya ruhnya Nabi aja gitu ya. Tapi ada yang bilang bahwa dibaca dari ayatnya itu ya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hamba itu adalah ruh dan jasmani. Tapi ada yang bilang ruhnya aja. Dan ternyata orang yang berpendapat bahwa utuh Nabi Muhammad, ruh dan jasmaninya itu, sepertinya itulah yang paling benar ya, dibanding dengan yang berpendapat ruhnya aja. Karena hamba itu adalah artinya ruhnya dan jasmaninya. Lagi pula buat apa ada kendaraannya, apa namanya, buruk gitu ya, kalau cuman ruhnya aja yang sana gitu ya. Jadi perdebatan itu sudah kelihatan bahwa memang yang diperjalankan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj adalah, ada orang yang bilang Isra Mi'raj itu hiburan dari Allah kepada Nabi. Itu ada sebagian yang bilang begitu. Tapi sesungguhnya Isra Mi'raj adalah cara Allah memperlihatkan kebesaran Allah semata ya. Memang pada tahun Isra Mi'raj itu tahun-tahun kesedihan ya. Jadi Nabi Muhammad itu dalam situasi sedih. Kita ketahui bahwa pada tahun ke-7, sejak tahun ke-7 kenabian Rasul, jadi sekitar umur 47 tahun ya Nabi Muhammad, itu keluarga Abdul Muthalib, keluarga Bani Abdul Muthalib, keluarga Bani Hashim, dan para pengikut Islam dalam keadaan terisolasi, diblokade, diboikot. Orang kafir Quraisy, orang Mekah, tidak boleh berdagang kepada orang Islam dan Bani Muthalib dan Bani Hashim. Kekayaan Khadijah yang sangat banyak sampai ludes. Itu dari tahun ke-7 masa kenabian
sampai tahun ke-10. 3 tahun. Abu Jahal tega-teganya melihat anak kecil menangis. Dia tetap tega untuk tetap memboikot kaum muslimin asal Nabi Muhammad berhenti berdakwah. Tapi demi kebenaran, Nabi Muhammad tetap menjalankan dakwahnya. Kalau di antara kita ada yang merasa sengsara, sedih, Nabi Muhammad adalah orang yang paling sedih. Orang yang paling sengsara ketika itu. Lantaran dia, orang-orang di sekelilingnya diboikot. Dah selama 3 tahun, dari tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10. Makin lama, walaupun Abu Thalib pamannya melindungi dia, sampai-sampai kaum kafir menginginkan supaya Nabi Muhammad juga dibunuh, supaya selesai persoalan. Dari tahun ke tahun, sampai tahun ketiga dari masa boikot, Nabi Muhammad bermimpi. Dia bermimpi. Jadi ketika diboikot itu, masyarakat Mekah itu membuat suatu maklumat ya, bahwa kita setuju untuk memboikot Nabi Muhammad. Ditulis di sebilah papan, kemudian digantung di dalam Ka'bah, digantung di sana. Itu perjanjian bahwa mulai saat itu Nabi Muhammad beserta para pengikutnya diboikot. Pada tahun ketiga masa pemboikotan, Nabi Muhammad bermimpi bahwa tulisan itu sudah hancur dimakan rayap. Kemudian Nabi Muhammad menceritakan kepada Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib datang kepada Abu Jahal, pemimpin masyarakat kafir Mekah. Perjanjian kamu dengan masyarakat kamu untuk memboikot Nabi itu sudah hapus, karena tulisan itu sudah tidak ada. Kemudian memang para pemimpin kafir itu datang melihat tulisan di Ka'bah itu sudah hancur, memang dimakan rayap. Nah, sejak tulisan itu sudah tidak ada lagi, maka alhamdulillah pemboikotan itu akhirnya dihilangkan. Sudah mulai bisa bersosialisasi lagi. Tapi begitu sedikit lega, pada tahun itu juga Abu Thalib berpulang ke rahmatullah. Abu Thalib yang selama ini melindungi Nabi Muhammad, pada tahun itu, tahun ketiga setelah pemboikotan selesai ya, itu meninggal dunia, wafat. Nabi Muhammad bersedih karena walaupun Nabi Muhammad mendoakan pamannya, doa itu tidak akan diterima Allah, karena memang pamannya ini tidak sepaham. Dia memang melindungi Nabi ya, tapi dia belum berikrar bahwa dia itu masuk Islam. Hidayah belum kepada Abu Thalib, sehingga Nabi Muhammad pun sangat bersedih. Setelah Abu Thalib meninggal, tidak berapa lama kemudian meninggal istrinya, Khadijah meninggal. Khadijah, istri yang sangat setia kepada Nabi, istri yang ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, kemudian kelihatan ketakutan ya, yang menghibur adalah istrinya. Khadijah adalah orang pertama yang masuk Islam setelah
dia yakin bahwa Nabi Muhammad itu benar. Khadijah seluruh hartanya sampai habis digunakan untuk kemajuan Islam, untuk membela Nabi. Ketika semua hartanya habis, Khadijah kemudian sakit. Nabi Muhammad betapa sedih melihat Khadijah sakit, sampai-sampai Nabi Muhammad sangat sedih. Kemudian Khadijah berkata, jangankan harta, seandainya ada jembatan dan papannya itu hancur, aku bersedia menggantikan papan itu untuk kebaikan agama Islam. Itu kata Khadijah. Akhirnya Khadijah meninggal dunia. Makanya tahun itu dinamakan tahun kesedihan ya. Walaupun boikot sudah dilepas, tapi kemudian Abdul Muthalib yang sangat melindungi dia meninggal. Abu Thalib yang melindungi dia meninggal, dan Siti Khadijah istrinya juga meninggal dunia. Bisa dibayangkan ketika berdakwah seberat apapun, Nabi Muhammad pulang ke rumah masih ada yang menghibur ya. Di luar rumah Abu Thalib yang menjaga dia. Di dalam rumah ada Khadijah yang selalu menghibur dia. Ketika dia sedih menghiburnya, ketika dia kesusahan bisa menolong Nabi Muhammad. Tahun itu dinamakan tahun kesedihan. Bahasa Arabnya itu Am-az-Huzni. Am-ahuz, tahun kesedihan. Saya lihat kepean dulu. Setelah tahun kesedihan itu ya, masih dalam suasana sedih ditinggal istrinya. Kemudian Nabi Muhammad pergi berdakwah ke daerah yang namanya Taif. Kalau aja orang Taif di sekitar Mekah itu, kalau saja orang Taif itu bisa menerima semuanya, maka itu akan menjadi kebaikan buat agama Islam. Tapi yang dibayangkan dengan realita yang ditemui oleh Nabi itu tidak sama, berbeda. Masyarakat Taif menolak dakwah Rasulullah. Dia bilang, keluarlah engkau dari negeri kami ini, cari tempat yang engkau sukai. Kami sangat takut akan terjadi kekacauan di tengah masyarakat kami atau kerusakan terhadap agama mereka. Kemudian Nabi keluar dari kota Taif. Diusir Nabi Muhammad dari kota Taif, dan termasuk anak-anak melempari Nabi dengan batu. Rasulullah penuh luka. Rasulullah saat itu berlumuran darah. Tapi Rasulullah menengadahkan tangan kepada Allah. Dia berdoa. Dia tidak dendam kepada orang itu. Doanya Rasulullah begini. Ya Allah, artinya ya, ya Allah, aku mengadukan kepadamu kelemahanku, ketidakberdayaan yang aku miliki, rendahnya aku di hadapan manusia. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Engkau adalah Tuhan orang-orang yang tertindas, dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapa akan Engkau serahkan diriku? Apakah kepada orang jauh yang akan membelengguku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Akan tetapi ampunan-Mu yang maha luas akan sangat aku harapkan.
Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang memerangi segala kegelapan, yang menerangi segala kegelapan. Yang dengan itu urusan dunia dan akhirat akan menjadi baik. Aku berlindung dari kemarahanmu ya Allah, dan dari kemurkaan yang akan engkau timpakan kepada diriku, serta dari seluruh celah yang aku miliki, sehingga engkau ridho kepadaku. Tidak ada daya kekuatan, kecuali hanya milikmu semata ya Allah. Jadi doa Nabi Muhammad itu supaya Allah tidak murka kepada dia. Terserah Allah mau apakan dia, mau diserahkan kepada musuhnya. Yang penting Allah tidak murka kepada dia. Jadi demikian beratnya ya beban yang diterima Nabi ya. Setelah diisolasi 3 tahun, Abu Thalib meninggal, kemudian istrinya meninggal, dia berdakwah ke Taif. Di sana diusir, dilempari batu sampai berdarah. Bahkan waktu itu ketika Nabi berdarah, yang marah justru malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, seandainya engkau mau, aku angkat bukit Taif itu, aku lemparkan kepada penduduk kota Taif. Tapi Nabi Muhammad bilang, jangan. Mereka memang tidak mengetahui. Aku berharap anak cucu mereka akan menjadi Islam. Mereka begitu karena mereka tidak mengetahui. Nah, orang-orang yang menyatakan bahwa Isra Miraj adalah hiburan dari Allah kepada Nabi Muhammad, itu karena Nabi Muhammad pada tahun itu adalah tahun-tahun yang dinamakan tahun kesedihan. Maka kemudian Nabi Muhammad pada tahun itu melaksanakan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu peristiwa yang harus dimengerti dengan iman ya, tidak dengan hanya akal saja ya, hanya akal saja. Karena pada masa itu orang-orang berpikir adalah hal yang mustahil. Tapi bagi Allah semuanya menjadi mustahil untuk memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kalau pada zaman itu, pada zaman Rasulullah, kepada orang diceritakan, saya sampaikan kabar kepadamu dari Indonesia, mereka itu tidak akan percaya. Tapi pada saat ini kita di sini, teman kita di Indonesia, kita sampaikan kabar melalui email, dalam real time mereka akan tahu. Pada saat itu, pada zaman Nabi, Rasulullah sudah memperlihatkan bagaimana mudahnya Tuhan memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tidak pernah terbayangkan oleh orang zaman itu perjalanan seperti itu gitu ya. Nah, mungkin pada suatu masa yang akan datang semua hal-hal yang masih belum terbukti akan bisa dibuktikan ya. Jadi Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Semuanya ditempuh dalam waktu sesudah Isya sampai sebelum subuh. Jadi ceritanya Nabi Muhammad itu melaksanakan perjalanan Isra. Perjalanan Isra Mi'raj itu seperti tadi ayat yang dibacakan, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Di sini
ada saya bacakan kisah dari sebuah buku ya. Pada suatu malam, Jibril membawa Nabi ke atas punggung samawi yang disebut Buraq. Lalu Nabi Muhammad SAW mengadakan perjalanan bersama Jibril. Dan dalam perjalanan malam ke Yerusalem, tempat Masjidil Aqsa ya, Rasulullah diperlihatkan dengan berbagai keajaiban. Dan sampainya di Masjidil Aqsa, Rasulullah bertemu dengan nabi-nabi terdahulu, sekaligus mendapatkan penghormatan untuk mengimami sholat bersama mereka. Al-Buraq dalam bahasa Arab menurut pendapat Al-Burq artinya adalah kilat. Jadi itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian perjalanan ke Sidratul Muntaha. Ketika di Sidratul Muntaha itu Nabi ditemani oleh Jibril ya. Kemudian Jibril tidak bisa meneruskan perjalanan untuk Nabi bertemu dengan Tuhan. Nah, ketika Nabi bertemu dengan Tuhan, ada perbincangan Nabi dengan Tuhan. Saya tidak kasih tandanya. Jadi ketika Nabi bertemu dengan Tuhan ya, ketika Rasulullah menyaksikan cahaya Tuhan, Nabi Muhammad itu berucap At-tahiyatu lillah wassalawatu thayyibah. Artinya segala puji bagi Allah dan penghormatan yang setinggi-tingginya. Kemudian Allah membalas ucapan Nabi itu, Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai Nabi, rahmat dan berkat Allah untukmu. Kemudian malaikat berkata, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas kita semua dan atas hamba-hamba yang soleh. Rasulullah kemudian tidak henti-hentinya memuji Allah dengan pujian dan doa. Nah, kemudian semua kejadian itu diabadikan dalam sholat kita, yaitu kalau kita di tahiyat akhir itu, di tahiyat ya, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Itu kata Nabi, itu kata-kata Nabi. Kemudian balasan Allah, Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian malaikat Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian dilanjutkan. Nah, itulah yang diabadikan dalam sholat kita ya, di tahiyat kita. Nah, makanya ini adalah hal yang khusus ya untuk masalah sholat ini. Nabi memang dapat perintah langsung saat Isra Mi'raj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita ya bahwa ketika Nabi Muhammad pertama kali diperintahkan sholat itu adalah 50 kali. Kemudian Nabi Muhammad turun bertemu dengan Nabi Musa. Nggak mungkin 50 kali. Kemudian ditawar lagi oleh Nabi. Sampai akhirnya 5. Ketemu Nabi Musa, 5 juga terlalu berat ya Nabi buat umatmu, kata Musa gitu. Tapi Nabi nggak mau kembali lagi, udah 5 aja gitu. Kemudian baru Nabi Muhammad meneruskan perjalanan kembali ke kota Mekah ya. Nah. Jadi Nabi Musa itu kayak ibu-ibu ya, senangnya nyuruh Nabi Muhammad nawar ya nggak? Ibu-ibu kalau nggak nawar itu nggak bakalan. Bukan ibu-ibu kalau nggak nawar. Itu kayak Nabi Musa itu. Tapi kalau ibu-ibu dikasih uang nawar lebih banyak. Oh gitu ya? Iya kali. Allah. Saat pertemuan Nabi dengan Allah ya, Allah mengabadikan dalam surat Al-Fussilat ya. Artinya kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi.
maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah dia wahyukan. Surat Fusilat ayat 8-10. Nah, setelah pertemuan dengan Allah ya, setelah pertemuan berakhir, maka Rasul kembali ke bumi. Tatkala malam telah berlalu, pagi pun menjelang. Seolah Mekah sangat terkejut menerima kenyataanku, dan aku pun tahu bahwa penduduknya mendustakanku. Selanjutnya Rasulullah berkata, akhirnya Rasulullah sampai ke Mekah ya. Kemudian Rasulullah berkata, maka datanglah Abu Jahal dan ia duduk di sampingku dengan mengadukan pertanyaan yang mengolok-olok. Apakah terjadi sesuatu? Abu Jahal bertanya kepada Rasulullah, apakah telah terjadi sesuatu? Kemudian Rasulullah menjawab, iya. Peristiwa apa? Kata Abu Jahal. Allah telah memperjalankanku pada malam ini. Kemana? Dari Baitul ke Baitul Maqdis, kata Rasulullah. Kemudian engkau berada di antara kami pada pagi ini, Rasulullah. Ya Muhammad, engkau berada di antara kami pada pagi ini. Padahal malam ini kamu melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis. Iya. Abu Jahal kemudian ingin mempermalukan Rasulullah karena tidak mungkin ya jalan dari Mekah ke Baitul Maqdis, tapi pagi-pagi sudah ada di situ lagi. Kemudian Abu Jahal berkata, bagaimana pendapatku bila aku kumpulkan penduduk Mekah, kemudian engkau sampaikan apa yang telah engkau sampaikan kepadaku tadi. Dia berharap orang penduduk Mekah itu akan mentertawakan Nabi, karena itu tidak mungkinlah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi pagi-pagi sudah sampai situ lagi. Boleh, kata Nabi dengan tenang. Akhirnya Abu Jahal itu berkeliling kota Mekah mengumpulkan orang-orang sambil berteriak, wahai seluruh kaum Quraisy, cepat berkumpul dan mendengarkan sebuah berita aneh dari Muhammad pada pagi hari ini. Kemudian dia mendatangi para sahabat Rasul, Abu Bakar, ya, Utsman, sambil mengejek kepada mereka. Wahai kalian yang beriman kepada Muhammad, yang membenarkan ucapan Muhammad, dengarkan apa yang dikatakan oleh sahabat kalian Muhammad pada pagi hari ini, supaya kalian tahu bahwa sahabat kalian itu telah dihinggapi penyakit linglung dan penyakit gila. Seluruh penduduk kota Mekah berkumpul di sekitar Abu Jahal. Di antara mereka terdapat sahabat Rasul yang beriman. Tapi mayoritas adalah kaum musyrik ya, penyembah berhala. Kabar apa yang kiranya akan dikatakan oleh Nabi? Di tengah kerumunan Abu Jahal berteriak, berapa lama kira-kira perjalanan dari negeri kita Mekah ini ke Palestina? Mereka menjawab 2 bulan. 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Abu Jahal berkata lagi, tapi Muhammad menyampaikan hal yang aneh kepada kita. Pada pagi ini ia menyampaikan bahwa ia telah mengadakan perjalanan dari Mekah ini ke Baitul Maqdis tadi malam dan kembali malam ini juga. Kemudian terdengar suara mengejek ya, suara ejekan dari pengikut Abu Jahal. Dihina, tergambar wajah mereka senyuman sinis kepada Rasulullah seraya mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang apa yang disampaikan oleh sahabat kalian itu? Orang-orang itu berkata kepada orang-orang yang beriman itu, bagaimana sahabat kalian itu mengatakan seperti itu? Ini dari Mekah nih. Sahabat-sahabat Nabi yang ada di sekitar Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka terdiam terpaku dan pergi dan meminta keterangan kepada Rasul
hal yang sebenarnya. Kemudian Abu Bakar juga ditanyakan, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang apa yang telah disampaikan oleh sahabatmu Muhammad? Dia mengatakan tadi malam pergi ke Baitul Maqdis. Sungguh kalian membuat kebohongan atas Muhammad, kata Abu Bakar. Mereka mengatakan tidak ada hal ini benar. Tidak, hal ini benar-benar telah disampaikan kepada orang ramai. Abu Bakar bilang, apa? Nabi Muhammad sudah menyampaikan itu? Ya, katanya. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang ini bercerita kepada aku bahwa engkau telah mengunjungi Baitul Maqdis pada malam ini. Dan orang-orang musyrik berulang kali, orang-orang musyrik kan sudah tahu ya bahwa itu 2 bulan ya, sebulan ke sana, sebulan sini. Jadi tidak mungkin malam itu. Jika engkau kemudian orang musyrik itu bertanya kepada Rasulullah, jika engkau benar-benar telah melihat Baitul Maqdis itu kemarin, coba gambarkan bagaimana Baitul Maqdis itu kepada kami. Terima kasih. Yang baik. Orang kafir itu bertanya, gimana sih Baitul Maqdis itu? Karena banyak di antara orang kafir yang di situ itu yang sudah sering berkunjung ke Baitul Maqdis. Mereka mau tahu, Nabi Muhammad itu tahu nggak sih Baitul Maqdis? Jika engkau pernah melihat Baitul Maqdis, ceritakan gimana Baitul Maqdis. Kemudian secara rinci Rasulullah menceritakan soal Baitul Maqdis itu yang dilihat oleh Rasulullah sendiri. Dan ternyata memang apa yang disampaikan Rasulullah itu benar gitu ya. Nah, itulah kita bisa dapat pelajaran bahwa dari Isra dan Mi'raj ini ya, yang kita perlukan bukan cuma akal aja, tapi iman kita ya. Dan ternyata segala sesuatu yang diminta oleh kafir Quraisy untuk diceritakan oleh Rasul, apa-apa sih yang kamu lihat? Kemudian, oh ya, ada kafilah yang sedang berjalan ke sini, saya melihatnya. Disebutkan ciri-cirinya. Ternyata memang kafilah yang datang itu sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tapi ya, namanya orang sudah tidak beriman ya, tidak mendapat hidayah dari Allah, tetap banyak yang tetap pada keimanan mereka. Bahkan orang-orang yang tadinya sudah beriman mendengar cerita Isra Mi'raj menjadi ragu, malah menjadi ragu karena memang keimanannya kurang ya. Tapi kalau yang semakin beriman, imannya akan semakin kuat. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj itu yang paling penting adalah bahwa pada Isra Mi'raj itu ada perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat 5 kali sehari semalam, 5 waktu. Dan sholat itu adalah tiang agama ya. Sedapat mungkin sholat kita itu kita laksanakan, karena itu hal yang wajib. Di hari kiamat ketika kita dihisab, maka yang pertama kali dihisab itu adalah sholat kita ya. Kalau sholat kita baik, insya Allah yang lainnya akan menjadi baik. Kalau sholat kita sudah tidak baik, insya Allah yang lain sholat sehari 5 kali sebenarnya. Tapi kelakuannya masih kayak gitu, itu artinya sholatnya itu nggak baik ya. Pak Haji itu tiap hari sholat terus-terusan nggak pernah putus gitu, tapi dianya jahat, itu artinya sholatnya itu memang udah nggak baik gitu. Karena orang kalau sholatnya baik, kelakuan kita orang sholatnya baik tetap menyakiti, ngomongin oh itu belum baik ya. Sholat kita tadi ngomongin Fatanah lagi kan. Kalau nggak sholat
Lebih baik sholat. Tidak sholat aja dia baik, apalagi kalau dia sholat, tambah baik pasti. Ya, pasti tambah baik. Orang tidak sholat, tapi dia baik. Tambah lagi dia kalau dia sholat, pasti lebih baik lagi. Orang sholat tapi jahat, apalagi dia nggak sholat, tambah jahat dia. Lagi gitu.